banyak diskusi ya, kita banyak diskusi karena bicara marketing, bicara branding dan selling butuh waktu panjang gitu ya, butuh waktu panjang. Pak Yani, Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam Mas Edi. Iya, baik. Nanti kalau ada yang jeda dari suara saya atau yang mengecil tiba-tiba atau hilang, boleh langsung disampaikan ya. Materi ini juga kami rekam dan nanti insya Allah bisa Bapak Ibu nikmati di link YouTube yang akan kita bagikan ya. Oke, baik Bapak sekalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak sekalian. Malam ini kita akan sharing-sharing tentang marketing resolution 2022. Biasanya kalau akhir tahun begini ya atau awal tahun, materi ini cukup populer untuk dijadikan bahan ya, jadikan bahan diskusi, jadikan bahan training ya, dijadikan bahan sharing-sharing di berbagai instansi ataupun perusahaan ya. Mungkin sharing sebentar ya, saya mau tanya, siapa di sini yang sudah di kantornya gitu sudah mulai bahas-bahas tentang resolusi 2022? Boleh? Kantornya siapa nih yang sudah mulai sharing-sharing resolusi atau nunggu akhir tahun? Atau sudah ada yang mulai? Pak Angga sudah mulai ini Pak, sharing-sharing tentang resolusi 2022? Atau masih nunggu tahun baru? Kalau Pak Yani sudah mulai belum sharing-sharing di kantornya tentang resolusi 2022? Kan kalau akhir tahun gini kan rame-rame tuh bicara resolusi 2022. Sudah mulai belum Pak? Ya Pak, pemanasan. Pemanasan ya? Ya pemanasan. Iya, pemanasan. Iya. Nah, materi malam ini berdasarkan dari buku saya yang berjudul Branding, Marketing, Selling. Ya, sebuah buku yang saya tulis berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Pengalaman saya mendampingi klien sejak tahun 90-an sampai sekarang. Ya, jadi Branding, Marketing, Selling. Judulnya nilai 5. Dengan branding yang kuat akan memudahkan kegiatan marketing dan selling. Nanti kita bahas ya. Dan dengan marketing dan selling yang kuat akan memperkuat branding. Mana yang lebih dulu dan lebih penting? Dan bagaimana cara memainkannya agar kita tetap laris walaupun nilainya 5, bukan bintang 5 ya. Bukan bintang 5 tapi nilai 5. Nilai 5 itu kan jelek ya. Skala 1 sampai 10. Nah, mau tahu penjelasan lebih lanjut? Nah, malam ini kita akan bedah dengan pendekatan marketing resolution. Ini fasilitas yang didapat kalau Bapak Ibu memiliki buku saya, ya, training nilai 5 selama 2 jam, ya malam ini. Jadi Bapak Ibu yang hadir malam ini ada yang istilahnya adalah para pembeli buku, nah, gitu ya, para pembeli buku. Ada yang memang murni jadi peserta. Kemudian kita ada coaching gratis juga, personal, tidak massal begini, perorangan ya, perorangan atau grup internal. Nah, kita coaching 2 jam. Kemudian berhak menjadi reseller dengan profit 100.000. Kemudian boleh sharing-sharing lewat WA selama 1 tahun. Kemudian kalau saya ada training, berhak jadi fasilitatornya. Nah, ini harga bukunya murah sekali kalau dibanding fasilitasnya ya, murah sekali dibanding fasilitasnya. Seperti itu Bapak sekalian. Ya. Dibanding fasilitasnya. Di sini ada yang sudah pernah baca buku ini? Belum ya? Ada beberapa yang sudah baca ya, ada beberapa yang belum. Oke. Nah, baik kita mulai Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan memiliki bukunya, boleh chat admin saya untuk mendapatkan bukunya. Ya. Khusus yang hadir malam ini yang belum memiliki bukunya, saya kasih diskon 95.000. Jadi tinggal 200.000 ya. Oke, ini bukunya. Ya.
Dari judulnya banyak yang penasaran ya, testimoninya bagus-bagus. Salah satu testimoninya adalah dari Direktur Rumah Sakit Lafayette. Beliau membaca buku ini mulai jam 9 malam sampai jam 24 ya, jam 12 malam ya, tanpa jeda. Katanya bukunya menggoda. Makasih ya bagi Bu Dokter Maya ya. Oke, baik, kita mulai terus sekarang. Nah, bagaimana kita membuat marketing resolution 2022? Sekali lagi malam ini materinya kita bikin ringan dan banyak praktek Bapak sekalian. Kita nggak akan bahas terlalu dalam. Harapan kita banyak diskusi Bapak. Karena buku yang saya tulis ini 200 halaman, inti sehari dari pengalaman saya bertahun-tahun bicara branding, marketing, dan selling. Buku berikutnya, buku yang ke-5 nanti ya, ini buku yang ke-4 Bapak sekalian. Yang kelima nanti judulnya advocate ya. Bagaimana menjadikan konsumen repeat order dan membela kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi bagaimana membuat marketing resolusi 2022 ya. Nah, sebelum itu saya minta bagus kalian nulis di kolom chat. Nah, gitu ya. Tulis di kolom chat. Ini kebiasaan saya kalau webinar Bapak Ibu. Saya nggak akan membiarkan Bapak Ibu diem begitu. Jadi harusnya kalau di training kan ditulis di kertas gitu ya, terus ditempel. Nah di sini ya ditulis di kolom chat akan lebih bagus kalau Bapak Ibu selain kolom chat, Bapak Ibu juga punya kertas, ya, selembar kertas begitu atau buku agenda, ya karena materi malam ini harapannya bisa diaplikasikan ya. Nah silakan disiapkan yang belum bawa pulpen mungkin ya, atau yang biasa nulis di HP juga boleh. Oh HP-nya lagi dipakai ya. Nah, gitu silakan. Saya kasih waktu ya, silakan. Ya, saya kasih waktu. Siapkan alat tulisnya atau kalau pakai HP, ya silakan siapkan HP-nya. Ya. Atau kalau pakai agenda, siapkan agendanya. Ya, harapan kita malam ini kita banyak praktek Bapak sekalian ya. Biar Bapak Ibu juga nggak bosan dengarkan saya ngobrol sendiri ya. Nah, tapi supaya saya bisa ikut membaca, Bapak Ibu tetap wajib tuliskannya di kolom chat ya. Di kolom chat. Apa Pak yang harus saya tuliskan? Nah, itu pertanyaan menarik ya. Apa yang harus saya tuliskan? Oke. Tuliskan sekarang 2022 nanti ya. Anda punya goal apa? Target apa? Kalau bicara omset, boleh Anda tulis omset Anda. Pak, saya punya 5 bisnis, 5-5-nya Pak Ibu. Tulis ya masing-masing. Pak, saya punya 1 bisnis, 1 itu ditulis. Nah, ingat, pikiran kita akan tergiring kepada apa yang kita tulis. Ya, pikiran kita akan terkondisikan apa yang kita tulis, dan yang kita tulis itu doa. Ya, doa. Ya, dalam agama Nasrani dikatakan aku segambar dan serupa dengan hamba. Ya, dalam agama Islam dikatakan aku seperti prasangka hamba. Oke, silakan. Saya kasih waktu, Bapak sekalian. Ya, jadi langkah pertama buat marketing resolution adalah Anda buat goal. Nah, silakan ditulis di kolom chat. Ya, goalnya. Semakin detail semakin bagus. Kalau bicaranya cabang, maka Anda tulis cabang. Bisa mau punya berapa cabang, ya? Nah, semua peserta wajib aktif, gitu, saudara. Semua peserta wajib aktif karena disinilah sebenarnya materi yang sesungguhnya itu, ya. Materi yang sesungguhnya adalah ketika Bapak Ibu aktif, gitu ya. Oke, silakan Bu sekalian. Yes, saya tunggu tulisannya di kolom chat ya. Masing-masing sangat kami harapkan untuk menulis ya. Karena kalau Bapak Ibu hanya pasif, tentunya materi malam ini kurang maksimal untuk Bapak Ibu dapatkan dan terapkan. Ya, silakan Bapak sekalian. Selain dicoret-coret di kertasnya, di buku agendanya atau di HP-nya ya, pakai note mungkin. Nah, Bapak Ibu, saya tunggu tulisannya di kolom chat untuk saya bahas. Ya, silakan Bapak sekalian. Ya. Ada berapa orang ini malam ya yang sudah hadir, dari yang daftar. 16 orang ya. Ya, harapan saya ada 16 tulisan di apa namanya ini? Chat ya.
Oke, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kok goal duluan begitu? Sahabat sekalian, kita kalau tanpa goal, kita ini akan muter gitu, nggak jelas arah dan tujuan. Ibarat main basket nggak ada gawangnya ya, kita jadi apa istilahnya ya, nggak seru gitu ya, nggak seru. Kita akan apa bahasa saya? Kita akan bulat, bulat ya. Kita nggak punya gairah. Nah, oke, silakan masing-masing menulis di kolom chat. Silakan. 16 orang malam ini. Ya. Oke, silakan Pak Usiana. Miliar, 1 miliar per bulan. Nah, Pak Muhyiddin, ini dari berapa outlet Pak Muhyiddin? Ayam apa namanya bisnisnya Pak Muhyiddin? Boleh open mic? Ada beberapa unit bisnis, salah satunya restoran ayam, yang kedua sama kebab. Kebab ini di tahun ini masih sekitar untuk Malang Raya itu 18 outlet, 22 outlet. Kemungkinan 2022 akan targetnya sekitar 50 sampai 80 outlet. Oke. Tahun lalu berapa miliar omsetnya Pak? Wah, pandemi ini. Buka dulu bukunya ini. Bukunya mesti dibuka dulu sih bukunya ini. Nah, harapannya tentunya ini target yang harus dikejar di tahun depan. Ya. Dengan beberapa upaya yang akan kami lakukan untuk menuju ke arah sana. Siap. Jadi bisa jadi data tahun lalu nggak bisa dipakai karena pandemi. Gitu. Tapi paling tidak kita ada gambaran ya. Kenapa 1 miliar per bulan. Oke, Bu, amin ya, amin. Kita doakan semoga terkabul ya. Kalau kita mau mendoakan orang lain, insya Allah Tuhan akan kabulkan doa-doa kita ya. Oke, sekarang Mbak Afifah. Yang lain belum tulis ya, baru 2 orang. Bisnis di bidang outbound mendapatkan klien lebih banyak dari sebelumnya, minimal 3 klien per bulan. Afifah ini dari cara ke outbound, betul Afifah ya? Iya, salam buat Pak Owner ya, Pak Edi. Oke, nah ini perlu didetailkan Mbak. Klien banyak itu belum tentu omsetnya besar. Jadi Mbak Viva harus mendetailkan dengan angkanya sekalian. Ya, sebulan angkanya berapa? Gitu. Ya, angkanya berapa? Waduh Pak, saya belum meeting sama bos. Saya belum berani nulis mungkin begitu. Gak apa-apa, ditulis saja. Kan Anda juga sebagai tim juga harus punya target ya. Silakan yang lain ya. Jadi untuk Mbak Afifah angkanya dimunculkan ya, berapa ratus juta per bulan ya. Kalau 3 klien per bulan berarti kan angkanya ratusan juta ya. Oke. Terus 1 miliar per bulan. Boleh 1 miliar ya. Bukan angka yang besar, kalau outletnya banyak ya, bukan angka yang besar. Ya, seperti itu. Oke. Yang lain mohon dibantu nulis juga. Kalau nggak nulis boleh open mic, boleh ngomong di mic, boleh nggak apa-apa. Nah, monggo. Kita bikin fleksibel. Silakan tuliskan. Rp500 juta per bulan. Oke, amin. Ya. Oke, yang lain. Semakin Bapak Ibu aktif, semakin seru materi kita pada kesempatan malam hari ini. Ya. Wah, Bu Dona. Target saya 5% dalam target tahun 15%, naik 5%. Bu Dona boleh tahu apa bisnisnya atau usahanya bergerak di bidang apa? Dari Wahana Karisma Flora. Bergerak di bidang apa, Bu? Bunga. Bunga. Oh, floris untuk ini, ucapan-ucapan gitu ya.
tapi kami yang menyediakan bahan bakunya. Jadi kami supplier, trader, potong, Siap. bunga potong segar. Siap. Nyuplai sampai luar Malang? Oh iya, keluar Jawa, Sulawesi sampai Papua, Wih, Kalimantan, ya, mantap. Aceh juga ada. Luar negeri juga, Bu? Kalau luar negeri enggak. Belum ya, belum, Bu. Jangan bilang enggak ya. Ya. Oh, belum. Iya, jangan bilang enggak. Kalau ada keajaiban setelah acara kita malam ini. Amin. Iya kan? Kita nggak boleh bilang enggak ya. Oke, luar biasa. Semoga Tuhan kabulkan untuk berdoa ya. 15% boleh lah ya. 15%. Anugerah Motor target 2022 menaikkan omset minimal 1 M per bulan. Menaikkan unit entry minimal 1000 unit per bulan. Wah, subhanallah, Pak Hafiz. Mana ini Pak Hafiz nih wajahnya? Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Baik, Pak Hafiz. Kalau boleh tahu Pak Hafiz, kalau boleh tahu. Kemarin berapa Pak Hafiz? Atau pandemi, nggak bisa dijadikan ukuran juga? Boleh open mic Pak Hafiz? Open mic. Ya, lagi sibuk mungkin ya. Nah, ini Pak Arsyad. Mana Pak Arsyad? Pak Hafiz, oke. Boleh tahu Pak Hafiz, kemarin, tahun lalu berapa angkanya? Untuk di tahun 2021 sendiri, karena di masa pandemi, kita berpatokan di tahun 2019. Di tahun 2019 sendiri, kita sudah menaikkan omset 30%. Dari misalnya di angka 600 juta, kita sudah berpatokan di tahun 2021 ini menjadi 700 atau 800. Tapi ya alhamdulillah hampir mendekati, belum 100% mencapai target. Nah, kedepannya di tahun 2022 ini kemungkinan kita naikkan lagi untuk targetnya agar ya bisa tercapai di omset 1 miliar sendiri. Nah, untuk omset sendiri ya itu tadi masih kurang lah istilahnya, apalagi untuk unit entry di masa pandemi juga berkurang drastis, tapi berkat tim yang bisa diandalkan, alhamdulillah tetap masih bisa berjuang di tengah pandemi. Oke, luar biasa. Sip, mantap ya. Fokus di motor ya Pak Hafiz ya? Fokus di motor ya? Bengkel mobil. Siap. Oke. Di Malang ya Pak Hafiz nih? Di Klaten antara Jogja, Solo, kita di kota Klaten bersinar. Saya kira di Malang mau tak datang. Oke. Baik. Luar biasa. Ya. Nah, kemudian kita baca dari Kebuli Kairo. Wih, subhanallah 30 outlet. Arsyad ya. Amin. Menambah 10 internal outlet dan 20 outlet kemitraan. Oke, satu menghasilkan omset 300 juta per bulan. Berarti 10 juta per hari. Oke, luar biasa. Amin. Pak Arsyad, Kebuli Kairo, di mana posisi Kebuli Kairo, Pak Arsyad? Sorry coach, ini kameranya ngeblur banget. Nggak apa-apa, wajah gantengnya masih kelihatan kok. Lokasi sekarang di Jakarta Selatan, outlet terbaru di Gandul, Cinere Gandul. Iya. Jakarta Selatan. Masakan Arab ya ini ya? Yes, nasi kebuli. Siap. Kebuli Kairo. Nasi kebuli, ya. Favorit kalau pas di Surabaya saya ya, nasi kebuli. Oke, Pak Arsyad. Ya, boleh tahu kemarin posisinya di angka berapa tahun 2021? 2021 posisinya Ya, masih di 100 menuju 200. 100 menuju 200. Oke, siap. Sip, ya. Yes. Oke. Semoga Allah kabul.
Baik, yang lain, yang lain malu-malu atau gimana? Nggak boleh nggak punya goal loh sekalian ya. Jangan malu dengan goal Anda karena tidak untuk dibandingkan dengan orang lain ya. Goal kita adalah untuk diri kita sendiri. Kalau mengutip kata Sayyidina Ali ya, insya Allah ya, yang penting kita esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang paling penting ya. Nggak usah malu dengan target-target pencapaian kita. Kayak Bu Dona 15% mungkin bagi beberapa orang kecil gitu. Tapi 15% kalau omsetnya sudah miliaran kan ya kelihatan kan gitu ya. Jadi jangan minder ya, jangan minder dengan target kita, dengan goal kita ya. Karena tidak untuk dibandingkan dengan orang lain ya. Goal kita adalah untuk kita ya. Yang penting esok lebih baik daripada yang kemarin. Itu yang paling penting ya. Hari ini lebih baik daripada yang kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Yang lain gimana? Masih bisa saya tunggu? Goalnya nggak usah malu-malu ya, Bos ya. Nggak usah malu-malu ya. Nggak usah malu-malu. Ya. Jadi kenapa kita harus memiliki goal, Bapak sekalian? Ya, ibarat main bola ya, main bola. Kalau nggak ada goal, kira-kira seru nggak, Rusna? Boleh dibantu jawab. Perjalanan tanpa tujuan, seru nggak kira-kira? Boleh jawab? Seru nggak? Perjalanan tanpa tujuan? Hah? Akan membosankan nanti kalau nggak ada goal. Ya, nggak ada waktu, nggak ada target, ya, nggak ada gairah gitu ya di sana. Nggak ada apa istilahnya yang menjadikan kita jadi apa termotivasi, nggak ada. Kenapa? Karena ya itu tadi kita tidak punya apa istilahnya semangat, ya tidak punya semangat untuk kemudian segera meraihnya, ya. Nah, jangan takut dengan goal Anda, kata di Pak Kumran, ya. Kenapa? Karena dalam sehari manusia itu melakukan self talk 65.000 kali. Jadi kalau Bu Dona tadi bilang 15% targetnya tahun 2022, itu dimantra terus, 15%. Nanti percaya saya, akan Tuhan kasih jalan, untuk menuju 15% itu. Gitu. Jadi apapun target kita, di sini teman-teman saya lihat ada teman-teman net 89, misalnya pengen target posisi tertentu misalnya. Ya, posisi apa sapir misalnya atau posisi topas, mantra aja terus, mantra 2022 posisinya apa. Termasuk teman-teman yang tadi pengen punya cabang ke Buli Kairo, ditempel Pak Arsyad ya, targetnya 30 outlet ditempel, dan jangan pernah ragu ya. Kalau sahabat-sahabat yang muslim bisa merapal ayat 1000 dinar ya, nah dicari itu di Google ayat 1000 dinar itu apa ya. Nah, dirapal, dibaca sambil tulisan itu ditempel, kasih gambar, ya, kasih gambar. Termasuk ada kota yang belum ditembus, misalnya Bu Dona, dikasih tulisan itu Bu Dona, ya, kota mana yang mau ditembus, ya, seperti itu. Nah, bila perlu nanti kemudian dirinci, ya, kota mana naik berapa, nah begitu. Jadi kata di Pak Kopra begitu, ya, apa yang jadi orang yang nggak punya goal itu nggak akan kemana-mana. Hidupnya hanya begitu-begitu aja. Maka harus punya goal, harus punya target, ya, harus punya impian, harus punya harapan. Seperti itu Bapak sekalian. Ya, setuju Bapak sekalian? Kita harus punya goal. Mana ini jawabannya nih? Setuju. Yang belum nulis, ayo ditulis. Nah, kalau nggak ditulis, berarti gimana ini? Kalau training offline itu Bapak sekalian, biasanya kita suruh semuanya nulis ya, goal. Pak, kalau perusahaan gimana? Ya ada goal bersama, ada goal pribadi. Ya. Nah, ya, goal pribadi misalnya pengen umroh. Nah, bagaimana perusahaan ini bisa umrohkan dia? Oh, berarti kamu harus tembus omset sekian, maka nanti hadiahnya umroh. Gitu. Atau bonusmu bisa untuk umroh. Nah, gitu. Itu goal bersama kaitannya dengan goal pribadi. Nah, sekali lagi bagi yang belum nulis, materi pertama kita tentang goal. Jadi bagaimana resolusi 2022 nggak bisa lepas dari yang pertama adalah target atau goal. Target itu pedomannya tahun lalu begitu.
ya, pedomannya tahun lalu. Pak, tahun lalu pandemi, oke, mundur lagi tahun sebelumnya. Waduh, masih pandemi juga Pak, oke, mundur lagi tahun sebelumnya. Nah, seperti itu untuk menjadi pijakan kita, ya, pijakan kita. Ngomong-ngomong ke Buli Kairo, Pak Arsyad, terpengaruh nggak saat pandemi kemarin, Pak Arsyad? Buli Kairo ini saya dirikan ketika pandemi, Pak. Oh, malah pandemi buat bisnis. Pandemi. Luar biasa. Yes. Dan omsetnya masih bagus ya, walaupun pandemi ya? Ya, naik turun, Pak. Oh, naik turun. Karena selain outlet kan, saya juga punya jaringan distributor, reseller gitu, Pak. Oh. Nah, yang jaringan distributor dan reseller ini sangat cukup bagus lah, cukup bagus. Ya, karena banyak juga orang pengen jualan nasi kebuli juga gitu, Pak. Oke. Ya. Jangan-jangan sampai ke Malang juga. Soalnya kemarin ada teman-teman jualan nasi kebuli siap masak gitu ya. Nasi kebuli instan ya. Iya. Wah, ini Mbak Ratih ini. Renovasi rumah dan berangkat umroh. Wah, amin. Disebutkan angkanya, Mbak, renovasi rumah kira-kira butuh biaya berapa gitu, jadi biar jelas. Kalau cuma ganti jendela aja kurang seru ya. Umroh sendiri sama siapa, nah, itu ditulis detail ya. Kemudian kira-kira butuh uang berapa, nah gitu ya, biar tambah semangat ya, nyebut angkanya ya. Kalau Bu Dona, supplier bunga berkurang kah kemarin ketika pandemi? Kalau supplier sih tidak, dalam arti gini, ya, tapi yang bertambah itu yang floris online. Kalau supplier kan yang trading besar, tetapi ini yang banyak malah yang berkembang yang floris online. Online ya Bu ya. Ada saja ide. Makin banyak. Ya. Jadi floris online. Keren juga ya. Oke, satu lagi ya. Kalau yang mau sharing lewat chat kan saya baca sambil saja ngobrol. Pak Hafiz ya. Pak Hafiz, ketika pandemi kemarin berkurang omsetnya untuk Anugerah Prima. Berkurang atau masih bagus, Pak? Jangan-jangan orang nggak terpengaruh dengan untuk omset sendiri juga berkurang, pasti berkurang dari tahun sebelumnya sebelum pandemi. Tetapi untuk di tahun 2001 bagaimana caranya kita survive di masa pandemi agar tetap bertahan walaupun istilahnya dari sisi customer sendiri enggan untuk datang ke bengkel. Ya, bagaimana caranya kita merayu agar supaya mereka datang ya untuk melakukan minimal perawatan lah seperti itu. Siap. Oke. Ya, ini insya Allah pandemi sudah berakhir. Insya Allah Bapak sekalian ya. Semoga virus gelombang, entah gelombang yang keberapa, nggak mengganggu lagi kita ya. Insya Allah kita kebal. Nah, bersama Tuhan ya. Kebal bersama Allah ya. Oke, baik Bapak sekalian. Nah, itu yang pertama ya. Jadi yang belum nulis mohon ditulis ya. Kalau nggak ditulis materi ini jadi kurang berkesan. Kalau nggak ditulis ya, terutama di chat biar jadi pembahasan saya. Kalau nggak di chat, di kertas ya, di kertas. Jadi nanti kalau tanya bosnya, apa hasilnya diikutkan webinar Pak Askan? Oh, nggak ada hasilnya, wah ini bahaya ya. Oh ini Pak, saya punya target. Nah targetnya harus detail Bapak sekalian. Semakin detail semakin bagus. Contoh Bapak sekalian ya, contoh. Ketika saya ditanya misalnya, Pak Askan targetnya 2022 apa? Gitu ya. Target saya adalah minimal menerbitkan 6 buku baru. Nah, gitu. Dan masing-masing bukunya itu minimal 200 halaman. Nah, gitu kan? Dan tema utamanya adalah tentang marketing branding saya. Nah, begitu. Nah, itu contohnya, saya detailkan begitu. Ya. Perkara kemudian saya punya buku lain yang di luar itu nanti adalah sisipan. Artinya iseng-iseng gitu, membuat di luar 6 target buku. Tapi minimal 6 itu. Nah, itu detailnya begitu. Sampai halamannya saya sebut, ya, temanya apa, kemudian halamannya berapa. 2 bulan sekali. Ya, kenapa 2 bulan sekali? Ya, saya mengukur kemampuan saya segitu. Ya, kemampuan saya segitu. Saat bisa jadi
lebih dari itu. Kebetulan kita juga melayani ghostwriter, menuliskan buku untuk Bapak Ibu sekalian. Itu cukup kirim rekaman suara, nanti kami yang nuliskan. Gitu ya. Sampai segitunya kami punya layanan. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke yang kedua. Yang pertama tadi apa yang pertama? Cara buat resolusi yang pertama apa yang pertama? Apa yang pertama tadi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang pertama tadi, Bapak Ibu sekalian? Apa yang pertama? Mana suaranya? Iya. Target. Ya, setuju ya Bapak sekalian ya. Harus punya target. Ya, orang yang tak punya rencana atas dirinya, maka dia hanya akan menjadi bagian dari rencana kehidupan orang yang lainnya. Ya, jadi kalau Anda nggak punya rencana tentang diri Anda, Tuhan kecewa dengan Anda. Artinya apa? Orang ini kok meremehkan sih, meremehkan saya, kata Tuhan. Ya, kata Allah begitu. Kok nggak mau minta sama saya? Kok nggak mau punya target? Kok nggak mau berdoa? Kan begitu ya? Ya, saya di rumah ini ada lantai 3 rooftop. Kalau saya lagi pengen munajat berdoa, saya suka naik ke lantai 3 dan merapal ayat 1000 dinar ya. Kemudian saya mohon yang terbaik sama Tuhan, sama Allah ya. Saya sampaikan impian-impian saya. Ketika ragu-ragu saya cuma bilang, ya Allah, ya Tuhan, Engkau maha bisa, mampukan saya. Ya, Engkau maha bisa, mampukan saya. Nah gitu ya. Jadi saya buang semua keraguan karena keraguan adalah was-was dari setan. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya kalau saya lagi bermimpi punya penghasilan ya 2023 ya 2023 akhir ya 2023 akhir minimal income saya dari berbagai sumber adalah 10 M per bulan. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya, mungkin Bapak Ibu boleh menganggap saya agak berlebihan, tapi nanti kita ketemu lagi 2023 ya akhir ya. Insya Allah. Nah, Pak Askan sudah percaya belum pakainya? Bismillah ya. Seperti itu ya. Kalau penasaran boleh japri nanti. Pak Askan dari mana itu kok 10 M per bulan? Income ya. Income bersih ya. Baik, sekalian yang kedua. Nah, yang kedua silakan ditulis di chat ya, dan juga di buku Anda atau di HP Anda ya. Kenapa Anda harus meraih? Nah, kenapa Anda memiliki goal target tersebut? Kenapa Anda harus meraih goal itu? Silakan tuliskan. Kenapa Anda harus meraih goal itu? Silakan ditulis di kolom chat. Goal tanpa alasan yang jelas menjadikan impian hanya sekedar impian. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menjadi kenyataan. Silakan Bapak sekalian. Saya kasih kesempatan untuk menulis di chat. Silakan. Kenapa harus 15% Budon naiknya omset itu? Kenapa? Upayakan alasan itu yang menggetarkan. Yang menjadikan Bapak Ibu tergetar, yang menjadikan Bapak Ibu semakin sadar bahwa ini penting gitu, target ini penting. Saya mencapai ini penting, bukan main-main, bukan tulisan kosong tanpa makna, bukan hanya keinginan-keinginan tanpa getaran-getaran rasa. Silakan ditulis di kolom chat, saya aminkan. Kita aminkan sama-sama. Kenapa Bapak Ibu memiliki impian itu? Silakan Bapak. Oh ya, silakan Bapak. Kenapa Bapak Ibu ingin memiliki impian itu? Ingin mewujudkan impian itu? Silakan ditulis. Kenapa Mbak Ratih pengen umroh, pengen renovasi rumah? Kenapa? Apa pentingnya umroh? Apa pentingnya renovasi rumah? Kenapa Pak Arsad pengen punya 30 outlet? Kenapa omsetnya pengen 300 juta per bulan? Ada apa? Why?
Pak Hafiz, kenapa harus omset minimal 1 M per bulan? Kenapa unit entry minimal 1.000? Untuk apa? Silakan ditulis di kolom chat. Bu Dona, sekali lagi kenapa harus naik omset 15%? Mbak Afifah, kenapa harus omset outbound 500 juta? Untuk apa? Kenapa? Kalau jawaban Anda belum menggetarkan hati Anda, berarti itu bukan goal yang sesungguhnya. Goal Anda tanpa filosofi, goal Anda hanya tulisan hampa, goal Anda nggak jelas gunanya untuk apa. Pak Muhyiddin, kenapa harus 1 miliar per bulan? Apa yang melatar belakangnya? Apa alasan Anda? Kenapa? Silahkan ditulis sekalian. Kalau alasan Anda belum menggetarkan Anda, maka itu bukan impian. Itu baru keinginan kecil yang nggak punya alasan kuat untuk diwujudkan. Tanpa getaran, maka berarti kalau impian itu nggak Anda capai, Anda hanya ketawa-ketawa. Kalau Anda balik tanya kepada saya, Pak Askan, kenapa Pak Askan pengen dapat 10 miliar per bulan? Pak Ibu, saya ingin bangun masjid-masjid yang rusak. Minimal di Malang Raya, di mana ada masjid rusak, saya akan bangun. Guru-gurunya akan saya bayar. Saya akan umrohkan keluarga saya dan mereka guru-guru ngaji itu. Di daerah yang ada masjid, saya akan bangun masjid. Saya akan bantu pendidikan anak-anak. Saya akan bukakan lapangan kerja. Saya butuh 10 miliar. Saya ingin bermanfaat buat semakin banyak manusia, khususnya di mana. Sehingga kelak ketika saya wafat, saya tersenyum bahagia. Karena saya bisa bermanfaat buat keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Membahagiakan seluruh pegawai dan keluarganya. Diperdalam Pak Muhyiddin, kenapa Anda harus sejahterakan dan bahagiakan seluruh pegawai dan keluarganya? Kenapa? Pak Afifah, dengan fasilitas dan membeli barang-barang kebutuhan sebelumnya hanya bisa pinjam sehingga bisa meningkat oleh perusahaan dan mengerjakan seluruh pegawai. Ya, kenapa kalau pinjam? Kenapa? Kenapa pegawai harus sejahtera? Kenapa? Pak Hafiz akan dapat mensejahterakan dan memberikan kebahagiaan kepada karyawan, kepada keluarga. Kenapa? Boleh saya tanya Pak Hafiz? Boleh open mic? Kenapa Pak Hafiz? Kok ingin mensejahterakan mereka? Kenapa Pak Hafiz? Kenapa kok ingin mensejahterakan? Ada apa dengan mereka? Pak Hafiz ingin mensejahterakan mereka. Boleh saya dengarkan pendapatnya Pak Hafiz? Atau Pak Muhyiddin dulu. Kenapa Pak Muhyiddin pengen bahagiakan seluruh pegawai dan keluarga? Kenapa Pak Muhyiddin? Baik, Askan. Tentunya pegawai adalah tulang punggung dari suatu organisasi, dari suatu perusahaan. Bila mereka bahagia, kalau kita bahagia, ini kerjanya pun akan bahagia. Yang pertama tentu bahagia itu akan dimulai dari materi yang tanda petik ya. Intinya itu poin utama dengan tercapai target-target yang diharapkan perusahaan. Kemudian goal jelas dan tujuan untuk membahagiakan dan bisa mendapatkan karyawan itu jelas. Kemudian mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu hanya poin satu saja sih, poin awal poin pertama. Setelah sejahtera bahagia tentunya akan ada di belakangnya banyak hal yang akan apa istilahnya yang dirasakan. Tapi poin pertama adalah bagaimana dengan mencapai goal tersebut kita bisa mensejahterakan dan kembalikan karyawan dan keluarganya. Siap. Ya. Suaranya Pak Muhyiddin kadang muncul hilang. Yang muncul hilang suaranya Pak. Ya, nggak apa-apa. Tapi saya bisa menangkap intinya. Ya. Pak Arsyad bisa membuka lowongan pekerjaan, membantu menghidupi banyak orang, membangun pesantren, pondok-trainer. Amin. Beban pekerjaan Abi dan Bunda. Amin. Bisa keluar dari negeri pakai uang sendiri. Amin. Lebih baik kalau banyak orang. Amin. Amin. Bu Dona.
target 5% lebih tinggi dari pencapaian target group sehingga sangat optimis. Oke, amin. Ya. Pak Ratih, rumah merupakan tempat untuk pulang, beristirahat, berkumpul bersama keluarga. Maka semaksimal mungkin saya membuat rumah saya nyaman, aman, dan layak. Lihat rumah orang-orang kaya itu. Mereka tenang di dalamnya, nyenyak di dalamnya, tidak kepanasan, tidak kehujanan, tidak kedinginan, nyaman. Sehingga mereka lebih sehat, lebih sejahtera. Karena rumah aslinya bukan semata-mata tinggal dan istirahat, tapi itu juga rilis kejiwaan. Ya, rilis kejiwaan. Manfaat umroh karena saya mau berdoa di tempat-tempat yang diijabah agar apa yang saya inginkan dapat percepatan dari Allah. Karena katanya sedekah terbesar adalah ketika mampu untuk haji umroh dan janji Allah akan dilipat gandakan dari apa yang sudah kita kerjakan. Amin. Ya, dulu ketika saya belum umroh, saya juga pengen umroh. Alhamdulillah, setelah umroh pengen lagi. Karena di sana luar biasa ya. Oke, baik. Nah, yang lain yang belum nulis akan ditulis Bapak sekalian. Jadi yang pertama apa yang pertama Bapak sekalian? Untuk revolution, marketing revolution apa yang pertama? Target, Pak. Ya, target, goal. Ya, harus punya target, harus punya goal. Tanpa goal Anda nggak akan kemana-mana. Tanpa tujuan Anda nggak akan kemana-mana. Yang kedua, setelah goal apa Bapak sekalian? Kenapa mempunyai goal itu? Ya, harus punya alasan yang kuat. Ya, harus punya alasan yang kuat. Kenapa harus mempunyai goal itu? Ya, kenapa harus memiliki goal itu, Bapak sekalian? Ya, jadi tanpa alasan yang kuat, Bapak Ibu nggak akan semangat untuk meraihnya. Bapak Ibu akan mudah putus di tengah jalan. Bapak Ibu akan apa istilahnya ya? Akan mudah putus asa. Ya, Bapak Ibu akan mudah patah arang. Nah, gitu ya. Bapak Ibu akan mudah untuk kemudian kehilangan semangat. Bapak sekalian, ya. Tapi begitu alasan Anda kuat, begitu Anda jatuh, munculkan lagi impian Anda, munculkan lagi alasan Anda. Nah, gitu ya. Munculkan lagi impian Anda, munculkan lagi alasan Anda. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tetap semangat. Supaya Bapak Ibu tetap bergairah. Ya, supaya Bapak Ibu tetap kemudian apa istilahnya? Tidak mudah menyerah. Ya, seperti itu. Oke, dari dua hal ini kita diskusi dulu. Nah, kita diskusi dulu sekalian. Silakan dua tema kita bagaimana membuat marketing resolution. Ya, yang pertama adalah target goal, yang kedua alasan kenapa target itu dibuat. Saya mau tanya tadi kepada Pak Arsyad misalnya. Apa yang Bapak rasakan ketika menulis alasan tadi Pak Arsyad? Boleh saya dibantu jawab Pak Arsyad? Apa yang Bapak rasakan? Rasa seperti apa, sorry Coach? Tadi pas nulis alasan tadi Pak Arsyad. Ya. Apa yang Bapak rasakan? Saya jadi semakin semangat karena saya melihat alasan tersebut. Yes. Itu kalau Bapak ulang-ulang selama 3 bulan, Bapak akan menjadi seorang yang unstoppable. 3 bulan Pak minimal. 3 bulan. Cepat, bisa lebih cepat. Asal diulang-ulangnya sering, sehari minimal belasan kali. Goal dan alasannya. Oke. Merinding nggak tadi membaca nulis alasan itu? Cukup. Iya. Nah itu kalau trainingnya pas training offline, wah itu kita mainkan suasana emosi kan. Kalau online begini kita agak sulit memainkan emosi. Kalau offline kapan-kapan, nah kita bisa mainkan tuh emosi. Jadi kalau saya training marketing begitu, kita mainkan emosi. Gitu. Oke, silakan siapa mau sharing dari itu. Sebelum kita lanjutkan materi. Ada yang mau coba sharing? Silakan. Yang baru datang, baru bergabung, materi kita malam ini tentang marketing resolution ya 2022, dan kita baru membahas tentang goal dan alasan kenapa kita harus memiliki goal.
Oh, silakan sesi sharing-sharing. Sambil bisa minum kopinya bagi yang sudah punya kopi. Saya lagi minum jahe dan madu ya. Silakan, Bapak sekalian, monggo. Jeda dulu biar nggak bosan ya mendengarkan materi. Mbak Ratna, tadi yang nulis. Yang belum nulis silakan nulis ya Bapak sekalian ya. Yang belum nulis goal silakan cek di kolom chat ya kan. Goalnya kemudian alasannya. Ya, silakan nyusul yang belum ya. Mbak Ratih, ya, Mbak Ratih. Boleh sharing Mbak Ratih? Boleh on mic, on video juga? Iya. Ketika Mbak Ratih nulis alasan why, apa yang Mbak Ratih rasakan? Mbak Ratih bilang, ya silakan. Apa yang Mbak Ratih rasakan? Iya. Setelah menulis tadi yang dirasakan seakan-akan impian kita itu sudah di depan mata. Maksudnya impian kita itu lebih optimis kalau saya bisa. Ya. Oh, bagus sekali. Apa yang Mbak rasakan ketika menulis itu? Ya, saya membayangkan kalau misalkan itu memang benar-benar terjadi sama saya bisa. Ada perasaan apa tadi di sana? Rasa baru, rasa pengen banget, getar-getar jiwa, terasa? Iya, rasa ingin segera mewujudkannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya karyawan, nah, kalau nanti pas diajak membuat apa ini ya, buat goal, nah mainkan alasan ini, gitu caranya. Jadi mainkan alasan itu. Ya. Tanpa Bapak Ibu punya alasan yang kuat, gitu ya. Tanpa Bapak Ibu punya alasan yang kuat, Bapak Ibu mudah menyerah. Nah, percaya saya ya, percaya saya. Ya. Oh, ada yang kesulitan masuk. Kesulitan masuk grup katanya ya. Enggak apa-apa ya. Kalau bercandanya itu tergantung amal perbuatan masing-masing. Bercanda ya. Oke, ya. Nah, mohon suaranya di unmute kalau ada sedikit. Oke, silakan Bapak sekalian. Saya kesempatan sharing. Saya kasih kesempatan sharing dari dua materi tadi, goal sama why, ya, goal sama why. Silakan, monggo. Nggak bosan mendengarkan saya terus ya. Oke. Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau nanya dulu. Nanya Bu Dona mungkin ya. Bu Dona, boleh open your mic, Bu Dona? Ya, Pak. Yes. Ketika Ibu tulis alasan tadi, Bu, alasan tadi, ya, alasan. Apa yang Ibu rasakan? Kenapa Ibu harus tembus 15%? Mungkin karena target sebelumnya sudah tercapai, target sebelumnya sudah tercapai 1 bulan sebelum akhir tahun. Nah, sehingga untuk di tahun berikut dengan penuh optimis kita secara angka kita naikin persennya. Ya. Untuk apa kira-kira Ibu ketika sudah meraih itu? Apa yang Ibu akan lakukan ketika sudah meraih 15% kenaikan itu? Karena begini, kondisi 2 tahun ini kan kondisi pandemi. Ya. Nah, sementara mungkin di mana-mana omset selama pandemi pasti dibandingkan 2019 yang belum pandemi
Nah, setidaknya kita bisa sampai kepada titik normal lagi seperti 2019. Ya. Oke, siap. Ya. Semoga Tuhan kabulkan dan semoga bisa banyak manfaat yang bisa kita berikan. Nah, rahasia ketika Anda bingung dan ragu, langsung libatkan Tuhan. Ya, langsung libatkan Allah, langsung diri kepadanya supaya Anda ragu-ragu. Karena bagi Dia semuanya mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Ya. Bagi Allah tak ada yang tak mungkin. Semuanya mungkin. Dan supaya Tuhan turun membantu, Allah turun membantu kita, maka niatkan hasilnya untuk kemaslahatan banyak manusia. Nah, untuk keluarga dan banyak manusia. Pasti Tuhan akan hadir. Karena Tuhan, Allah akan suka pada orang yang mau menjadi penyalur rezekinya. Ya, menjadi penyalur rezekinya. Menjadi penyalur karunia-Nya. Kalau Anda hanya untuk diri sendiri, itu kurang. Ya, kurang. Maka niatkan itu. Ya. Dan yang kedua, kuatkan alasan. Kuatkan alasan. Karena orang bergerak karena emosi, bukan pengetahuan sebenarnya. Ya, kalau punya tim marketing, mainkan emosinya tadi. Setelkan musik, mainkan emosinya. Gitu ya. Bayangkan Anda bisa meraih itu. Biasanya saya begitu, main hipno begitu. Rasakan ketika Anda sudah bisa meraih goal itu, apa yang Anda rasakan, keluarga Anda apa yang mereka rasakan, untuk siapa akan Anda berikan kesuksesan itu. Jadi jangan bicara goal perusahaan saja, ketika perusahaan tercapai goalnya, mereka dapat apa gitu. Ya, jadi dibalik, kamu pengen apa sih gitu? Oh, saya pengen perbaiki rumah, butuh uang berapa sih? Sekian puluh juta. Oke, kalau supaya bisa meraih itu kamu harus kerja, kita harus kejar target sekian, kamu harus dapat omset sekian sehingga bonus kamu bisa untuk memperbaiki rumah. Nah, seperti itu lebih kurang. Ya, karena nggak bisa dipungkiri orang kerja ya selain mencari kehidupan sehari-hari, mereka juga ingin lebih sejahtera dan lebih dapat banyak hal untuk kebahagiaan keluarga mereka. Ya. Baik, luar biasa. Nah, semakin banyak malam ini yang bergabung ya, ada 23 orang ya. Selamat datang dulur-dulur semuanya, baik yang on video ataupun yang tidak. Ya, yang lagi tidak sibuk, monggo on videonya biar saya sapa. Kalau nggak on video mau saya sapa itu sungkan, ya kan? Sungkan, jangan-jangan tidur, gitu kan? Nggak enak saya gitu. Kalau yang on video nanti sering saya ajak ngobrol, kan enak saya ngobrol kalau on video ya. Gitu. Bukannya saya nggak pengen ngobrol dengan semuanya, tapi kalau off video saya mau negur, ya kalau pas siap, kalau nggak nanti kan nggak enak ya. Terima kasih Bu Dona, Pak Muhyiddin, Mbak Afifah yang selalu on videonya ya. Yang lain-lain juga nggak apa-apa, saya hargai. Bapak Ibu yang nggak on video mungkin lagi ada something yang harus Bapak Ibu kerjakan. Tapi kalau ada nanti saya ajak ngobrol. Ya, termasuk Bapak Ibu harus rajin ngechat di sini ya. Kalau saya minta ngechat, tolong di-chat karena saya bahasnya dari chat yang muncul gitu. Kalau nggak ngechat, saya mau ngajak ngobrol lagi-lagi saya sungkan, takut mengganggu, gitu kan? Nah, makanya kalau niat training, apalagi yang sudah dikirim perusahaan, aktif aja, ya, jangan malu-malu, ya. Tahu resikonya jadi pemalu, Bu Dona? Tahu resikonya? Sesat di jalan. Sesat di jalan. Resikonya itu Bu merusak. Mana-mana bawa palu kan pemalu. Oke. Baik, kita lanjutkan ya dengan bagaimana yang ketiga. Nah, jadi kalau tadi goal-nya, kemudian why-nya sudah. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Kita lagi share screen. Ya, saya senang sekali dengan teman-teman malam ini. Ya, semoga teman-teman yang hadir diberikan rezeki yang banyak, ya kan? Diberikan omset yang lebih besar di 2022 dan diberikan kehidupan yang jauh lebih bahagia. Amin. Sekarang yang ketiga, bagaimana meraihnya? Nah, gitu ya. Jadi yang pertama goal, teman-teman di sini siapapun dari manapun bisnisnya, yang pertama segera memiliki target. Ya, di sini beberapa teman saya lihat ada cukup banyak dari Net 89. Target Anda apa? Goal Anda apa? 2022. Kemudian buat alasan yang kuat kenapa goal itu harus Anda raih. Ya, misalnya orang tahu, wah saya sudah tua,
sudah sepuh, harus saya bahagiakan segera. Tuhan memanggil dia. Ya, itu why. Nah, sekarang kita masuk ke how to grab it. Bagaimana meraihnya, bagaimana merebutnya, bagaimana mendapatkannya. Ya. Tak terasa sudah jam 20 lebih 6 ya. Pokoknya kalau bicara marketing resolution ini idealnya panjang Bapak Ibu ya, sehari gitu ya. Tapi nggak apa-apa, malam ini kita inti-intinya ya. Baik, bagaimana kita meraihnya? Yang ada 4 P Bapak sekalian. Ya, P yang pertama adalah produk. Jadi pengen omset 1 miliar, pengen punya cabang 30, pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen apapun itu, kalau nggak punya produk nggak mungkin. Setuju Pak Ibu ya? Harus punya produk. Ya. Nah, produknya itu minimal memiliki 3 syarat. Yang pertama, market need. Ya, silakan cek produknya masing-masing. Apakah produk Anda market need? Dibutuhkan market. Karena kalau enggak, maka sehebat apapun marketing Anda, sekuat apapun branding Anda, sehebat apapun tim sales Anda, tidak akan meraih omset yang bagus. Menurut penelitian, penyebab ya 20 sebab kenapa bisnis itu gagal. Yang pertama adalah no marketing. Pasar tidak membutuhkannya. Nah, jadi cek produk sekalian. Ya, yang kok sulit dijual ini produk saya. Kenapa ya? Nah, coba dicek. Apakah karena produknya yang nggak market need atau timnya yang kurang bagus. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus paham bahwa kaitannya dengan produk need, sebenarnya yang dibutuhkan market adalah, yang sebenarnya kita butuhkan adalah market, bukan ide. Kadang kita punya ide yang luar biasa, tapi market nggak butuh. Kadang kita punya ide yang wow begitu, padahal masyarakat nggak butuh. Nah, ini hati-hati. Sulit sekali untuk kemudian meraih target-target itu. Makanya kita harus tes market. Kita harus lihat kompetitor. Mereka ramai apa enggak ya? Gitu. Kalau mereka ramai kok saya sepi. Padahal sama-sama servis motornya. Sama-sama servis mobilnya. Kenapa? Nah, berarti bukan produknya yang enggak market need, tapi kita yang kurang ahli. Tim marketing kita yang kurang bagus, tim pelayanan kita yang kurang maksimal. Itu caranya ngecek. Misalnya florist, supplier lain kok orang laris, kok saya enggak ya? Nah, berarti bukan produknya enggak market need, tapi kitanya yang kurang bagus. Coba sekalian ya, kuliner misalnya, ya kuliner atau ya baik geprek, ayam crispy ataupun kebuli. Kalau kompetitor laris, kok kita sepi, berarti bukan produknya yang nggak market need, tapi kita atau produk kita yang mungkin kurang bagus. Itu yang pertama, Bapak sekarang. Nah, ini contoh beberapa teman yang hadir, ada yang 89 itu yang saya tahu adalah jual software robot trading forex, ya kan? Nah, kalau kompetitor laris, kok produk Anda nggak laris? Anda kok nggak laku-laku? Anda kok nggak bisa jual? Berarti bukan produknya yang nggak bagus, tapi Anda sebagai marketing yang kurang bagus. Begitu cara melihatnya. Jadi jangan langsung dinilai, waduh produkku sepi, jangan-jangan produkku nggak market need. Belum tentu. Bisa jadi Anda yang nggak market need. Gitu. Jadi tim kita, tim marketing kita, atau kitanya yang kurang mahir
untuk menjual produk kita. Gitu ya. Karena setahu saya robot atau software trading forex hari ini lagi rame-ramenya ya. Nah, kalau Anda nggak bisa jual sama sekali, berarti yang masalah Anda. Bukan produknya ya. Apalagi kalau teman-teman yang sama-sama di perusahaan Bapak Ibu sekalian itu pada laris jualannya, terus Bapak Ibu kok nggak laku atau nggak laris, berarti yang salah Bapak Ibu sekalian, bukan produknya, bukan perusahaannya. Nah, begitu. Oke, kemudian kaitannya dengan produk, ya ada problem, ada need, maka akan terjadi buy. Maka carilah kebutuhan masyarakat, penuhi, maka akan jadi transaksi. Atau masalah masyarakat apa, cari solusinya, maka akan jadi transaksi. Nah, jadi ini kaitannya dengan produk. Nah, silakan cek produk masing-masing. Sama-sama kebuli, tapi kalau misalnya jualannya salah tempat, misalnya, maka bisa jadi nggak laku. Kalau sama-sama ayam crispy, bisa jadi kalau salah segmennya, bisa jadi nggak laku. Nah, ini harus dicek oleh sekalian, ya. Nah, biasanya kalau kita pas pendampingan bisnis, kita bantu ngecek sebabnya apa. Kira-kira orang lain laris, kita nggak laris. Nah, yang kedua, maaf, masih bicara produk ya. Jadi kalau kita jualan itu aslinya adalah sell the problem you solve, not the product. Jadi kalau jualan itu bagus sekalian, bicaranya adalah manfaatnya apa buat konsumen. Nah, kita harus bicara bukan kebulinya, tapi Bapak Ibu bisa bicara, Anda cukup tinggal di Indonesia, Anda bisa merasakan masakan kebuli asli. Nah, dari mana kebuli itu Pak Arsan aslinya? Dari India kan? Bukan, dari Arab. Jadi ketika Anda kangen dengan suasana negara X, itu, Anda cukup beli kebuli Kairo. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi Anda harus bicara solusi apa yang Anda berikan. Nah, kalau florist, misalnya supplier florist, ketika Anda ingin mendapatkan harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang bagus, hubungi kami. Nah, gitu. Jadi solusinya yang dibicarakan, bukan bicara produkku adalah supplier untuk florist. Nah, itu bicara produknya. Bicaranya adalah sell the problem you solve. Jadi masalah atau kebutuhan yang bisa Anda penuhi. Masalah yang bisa Anda selesaikan atau kebutuhan yang bisa Anda penuhi. Gitu ya. Nah, ini biasanya kita harus gali ketika kita workshop itu, kita gali apa yang sebenarnya bisa Anda penuhi. Contoh anugerah prima motor. Bukan semata-mata servis. Karena banyak orang menawarkan servis. Tapi harus ada something yang berbeda, yang sifatnya emosional. Contoh misalnya servis di tempat kami digaransi misalnya sekian lama, 3 bulan misalnya, atau 2 bulan misalnya, dan akan dilayani sampai betul-betul perfect misalnya. Akan ganti ketika ada kerusakan. Kita melayani konsultasi 24 jam misalnya seperti itu. Jadi harus ada something selain dari core product. Ketika saya punya barbershop, maka bukan semata-mata potongannya rapi, ya, tapi Anda boleh berkonsultasi tentang potongan rambut yang pas buat Anda, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata menjual produk. Nah, untuk teman-teman yang net 89 misalnya, maka Anda jangan semata-mata jual software robot trading, jangan. Anda jual misalnya produk kami ini untuk backup operasional bisnis Anda.
Ya, produk kami ini bisa menghasilkan passive income buat Anda, barangkali sewaktu-waktu Anda nggak bisa lagi bekerja. Produk kami ini bisa terus menghasilkan income buat Anda, walaupun Anda sibuk mengerjakan aktivitas Anda yang lainnya. Nah, itu yang harus Anda jual. Jadi harus ada tekanan-tekanan emosional. Bukan semata-mata saya jualan robot software trading forex. Jadi ya teman-teman ya. Nah, lihat malam ini yang hadir cukup banyak juga dari teman-teman 89. Oke, kaitannya dengan produk ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Nah, cara ngulik produk begitu. Oh, silakan Bapak Ibu sekalian. Masih ada 23 orang. Oh, yang on video masih tetap bertiga. Nah, Mbak Afi, Pak outbound deh. Jangan sekedar jualan outbound. Jadi apa yang kira-kira bisa kita berikan ke orang ketika outbound itu? Misalnya dengan outbound bersama kami, tim Anda akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa yang nggak pernah didapatkan dari lembaga-lembaga outbound yang lainnya misalnya. Kalau outbound bersama kami jamin tim Anda akan bahagia dan akan berubah lebih baik daripada sebelumnya. Jadi benefitnya bukan yuk outbound sama kami karena semuanya jualan outbound. Gitu kan. Nah, itu yang harus dikomunikasikan ke customer. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan lagi. Ya. Halo, saya Pak. Halo. Bu Eka. Ya, mau tanya Pak. Semisal jasa kita kan tentang arsitek ya Pak, arsitektural fasad gitu ya. Yes. Nah, mau tanya, semisal harga kita itu kan memang bersaing ya, maksudnya nggak yang termurah gitu, tapi gimana sih cara kita itu biar tetap bisa hasilin apa ya, kepercayaan orang-orang gitu loh. Yes. Kan harganya kan bukan yang termurah, tapi kan kita berharapnya orang-orang tetap pilih kita. Itu gimana ya? Selain mungkin dari apa pelayanan gitu, apalagi ya kira-kira? Ya. Mbak Eka dari Sidoarjo ya? Iya, saya dari Sidoarjo, Pak. Iya, timnya Pak siapa kok lupa saya. Pak ini, Pak Setiawan. Oh iya, Mas Setiawan. Salam ya. Iya, iya salami. Nanti kita salamin, Pak. Selamat datang Pak Dr. Abdurrahim. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sahabat saya, guru saya, ustadz saya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf baru ngabung. Surabaya hujan deras. Baru datang ini tadi. Luar biasa. Jadi dikasih hujan terus sama Allah ya. Oke Ustaz, mau izin saya lanjutkan ya. Monggo. Kepada Mbak Eka, PR-nya nanti sepulang dari sini, tolong cari USP sebanyak mungkin di produk jenengan. Ini nyambung dengan materi produk Bapak Ibu sekalian yang kaitannya bahas best value. Best value. Value terbaik apa yang Anda mau tawarkan ke konsumen. Ini contoh saja. Nah, USP ini unique selling proposition. Jadi kelebihan Anda dibanding kompetitor. Contoh, ini hanya contoh ya. Harga. Tidak selalu harga murah itu menarik. Beberapa orang malah lebih pede kalau harganya mahal. Ya, contoh minum kopi di Starbucks sama di Semerbak. Orang lebih bangga dengan minum di Starbucks. Makan ayam goreng di KFC, McD, sama di merek-merek yang lain, orang kadang malah lebih respect. Nah, ini tergantung segmen market yang Anda bidik. Ya. Kalau Anda orang kaya, Anda kasih harga murah, kadang mereka malah curiga.
ini jangan-jangan murahan gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, servis pelayanan. Kompetitor punya servis apa? Anda harus punya servis yang lebih dari kompetitor atau berbeda dengan kompetitor. Ya. Kemudian kualitas kompetitor apa? Anda harus memiliki kualitas yang lebih baik atau berbeda. Kalau kedaerahan biasanya makanan ya, warung Padang, sate Madura, atau mungkin ada perumahan contohnya di Batu itu Western, jadi ala-ala Prancis, ala-ala Eropa. Nilai jualnya berbeda, nggak bisa dibandingkan dengan perumahan-perumahan yang biasa. Nah, eksklusif. Nah, eksklusivitas itu kadang juga menjadikan pembeda. Kemudian proses. Dengan bisa videokan proses-prosesnya dengan selama ini, fotokan, kemudian tunjukkan ke klien bahwa kita prosesnya dari bahan-bahan yang bla bla bla. Nah, gitu. Termasuk kemudian bahan, terus fungsi produk. Nah, jadi seperti tadi itu, bahwa rumah bukan semata-mata untuk tinggal. Rumah menghadirkan kenyamanan, kedamaian, rilis emosi, rilis beban kehidupan. Nah, gitu. Maka arsitek kami adalah mengandung unsur terapis misalnya, ya, dari warna, dari apa istilahnya misalnya ornamennya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu dicari baik, ya, dicari. Saya nggak paham tentang arsitektur, tapi bisa mencoba melihat kompetitor untuk dijadikan benchmark. Cari yang lebih hebat, jadikan benchmark, terus dengan melakukan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, begitu Pak Eka. Bisa diterima? Ya, baik, Pak. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya. Sama. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ya. Yang ketiga, big market size. Jadi kalau produk itu 3 ini minimal. Cek apakah produknya masih dibutuhkan masyarakat, masih memberi solusi terhadap masalah masyarakat atau tidak. Kalau masih, maka insya Allah laris. Yang kedua, apa best value Anda? Apa kelebihan Anda? Apa USP Anda? Apa benefit Anda? Yang lebih baik dari kompetitor atau yang berbeda dari kompetitor? Dan yang ketiga, berapa besar market size Anda? Ya, kalau ada pertanyaan? Ya. Kalau market size-nya kecil, bagus. Ya. Kalau market size-nya kecil, mohon dimatikan mic-nya. Kalau market size-nya kecil, Anda mau berburu omset besar, ini juga agak sulit. Ketika Bu Dona tadi cerita bahwa bahan baku florisnya itu bisa disebar ke luar Jawa, berarti kebayang market size-nya itu luar biasa besar. Ya kan? Tinggal bagaimana bersaing dengan para kompetitor. Tinggal bagaimana caranya bersaing dengan para kompetitor-kompetitor itu. Nah, caranya tadi itu, lihat punya kelebihan apa, punya nilai beda apa. Kalau sama-sama saja, itu mudah dibandingkan dan dibanting-bantingkan. Gitu. Tapi kalau kita punya pembeda, atau kita punya nilai lebih dibanding kompetitor, maka harga kita itu enggak akan dibandingkan. Ya? Itu ada saudara Pak. Dibandingkan. Oke, sampai produk kita. Masih ada 3P yang lain. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang mau diskusikan? Oh. Jadi nanti pulang langsung cek P-nya, produknya. Apakah masih dibutuhkan masyarakat? Cara ngeceknya, lihat kompetitor. Oh, kompetitor masih running, berarti masih dibutuhkan. Ya. Lihat riset di media, di Google. Oh, ternyata masih banyak yang nyari. Nah, berarti produk Anda masih dibutuhkan. Maka teruslah
Anda fokus di situ. Yang kedua, pembeda Anda dengan kompetitor apa? Ya, bisa lebih baik atau berbeda. Dan yang ketiga, market size-nya sebesar apa? Contoh ya. Misalnya buku saya ini kan sekitar 295. Kalau kita diskon untuk reseller sekitar jadi 200.000. 200.000 itu kalau 1 juta penduduk Indonesia saja yang beli, 200 miliar saya punya omset, kan gitu, ya kan? 1 juta penduduk mungkin enggak untuk buku yang seperti ini marketing, mungkin dari sekalian, sangat mungkin, ya kan? Sangat mungkin. 200.000 kali 1 juta penduduk, 200 miliar ya. Nah, saya lagi mengejar target itu ya, bagaimana laku 1 juta eksemplar, gitu ya, seperti itu. Kenapa harus optimis? Harus buku seperti ini orang-orang UKM pun banyak yang suka, ya kan? Nggak harus orang-orang yang pintar begitu ya harus mengunyah buku ini, ya. Dan alhamdulillah beberapa beliau yang hadir di sini, termasuk Dr. Abdul Rahim, sudah insya Allah membaca buku ini, ya. Jadi kemarin seperti yang saya ceritakan dibaca oleh Bu Maya, Dr. Maya, Direktur Rumah Sakit Rafalet, itu belum baca jam 9 malam sampai jam 12 malam. Ya, itu nggak berhenti, ya, katanya penasaran, bukunya dibaca terus sama beliau, ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut Bapak sekalian kalau nggak ada pertanyaan, ya. Itu P yang nomor 1 yaitu produk, ya. P yang nomor 1 yaitu produk. Sekarang kita bahas P yang kedua. Kalau ada pertanyaan langsung aja Bapak sekalian, ya. Nah, ini kalau pas kita training workshop kita bedah, kita isi gitu ya sampai ketemu. Ya, kelebihan produk Anda apa sih yang siap ditandingkan dengan kompetitor? Kebulinya apa? Kelebihan kebulinya ini, ya kan? Kalau di sini ada Pak Dokter, ya, rumah sakitnya kelebihannya apa? Atau pembedanya apa dibanding kompetitor? Kalau nggak bisa lebih, ya bedanya apa gitu? Nah, teman-teman yang jalan di software robot trading forex, kelebihan Anda apa dibanding kompetitor? Ya kan? Kelebihan Anda apa? Bedanya ada apa? Itu harus dijadikan pembahasan kalau sudah bahas USB ini, ya, seperti itu Bapak sekalian. Bagi arsitek, nah kan, arsitek apa kelebihan Anda dan sebagainya. Anugerah Prima Motor apa kelebihannya? Apa pembedanya? Nah begitu. Kalau servis motor mobil pasti dibutuhkan lah sudah ya selama ada motor dan mobil yang berjalan, ya. Nah, rumah sakit juga begitu ya. Rumah sakit ini insya Allah salah satu bisnis yang masih sangat market nih, ya, market. Seperti itu. Nah, kemudian how big the market? Ini penting, ya. Bisnis-bisnis yang nggak bisa dijual online itu market size-nya terbatas di lingkungan kota itu. Ya, makanya kalau anugerah prima, anugerah motor ya, itu ya terbatas di sekitar situ. Mau dikemanakan lagi? Ya, katakanlah melayani panggilan, paling nggak jauh-jauh. Ya, 5 kilo sudah jauh melayani panggilan itu, ya kan? Seperti itu. Nah, anugerah motor berarti market size-nya ya sebatas di kota itu. Kalau kebuli, apalagi yang bisa dikirim dengan siap masa itu, wah itu berarti nasional, anggap kata demikian, ya, bahkan bisa jadi internasional. Saya punya keluarga yang jualan donat itu bisa sampai ke Hong Kong, sekarang, ya, ke Hong Kong. Saya punya klien jualan sambal itu bisa sampai ekspor, sekarang. Nah, seperti itu ya. Berarti market size-nya besar sekali. Nah, kalau Anda punya bisnis yang market size-nya besar, insya Allah, ya seperti itu sekarang, ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau nggak ada saya lanjutkan, ya. Nah sekarang kita masuk yang kedua, P yang kedua. P yang pertama apa tadi? P yang pertama, bagus sekali. P yang pertama apa? Produk, Pak. Produk ada 3. Apa aja tadi? Yang pertama? Market need, betul nggak? Yang kedua? Yang Best kedua, value. best value. Big size market. Jadi, tanpa bermaksud mengecilkan bisnisnya Pak Arsad misalnya, jangan remehkan kebuli Kairo, sebut kata untungnya 5.000 misalnya per porsi, sebut kata begitu paling gampang. Tapi bisa dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Ya, 5.000 kalikan aja misalnya 1 juta konsumen, 5 miliar. Angka-angka ini bukan angka-angka khayalan ya. Tinggal kalau di buku saya ini, dengan nanti bisa baca ya, ada trik membangun reseller.
Nah, bagaimana reseller kita ini bisa mendongkrak omset kita sampai berbagai kota di Indonesia, ya, seperti itu. Dan sekali lagi Bapak yang berkenan jadi reseller, ya, kita kasih 100.000 per buku, ya, lumayan ya. Nah, baik, P yang kedua sekarang, P yang kedua adalah people. Siapkan diri Anda dan tim Anda, ya, bahwa 2022 ini harus gila belajar marketing, online, offline, semua kursus marketing ikuti, karena nggak ada omset tanpa keahlian marketing. Dulu ketika saya belum menguasai online, sekarang omset saya terbatas banget. Begitu tim saya menguasai website marketing, IG marketing, YouTube marketing, TikTok marketing, Facebook marketing, itu omsetnya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, seperti apa? Jangan puas dengan hanya ilmu marketing yang 2021 dan sebelumnya. Ya, terus belajar pada banyak guru, ya, pada banyak guru. Ya, dan Zoom marketing ini nanti akan coba rutin kita buat seminggu sekali dengan tema-tema yang berbeda. Ya, oke, karena Bapak Ibu kalau mau bicara omset nggak ada cara lain, salah satunya adalah marketing. Bahkan yang kedua pelayanan, yaitu pembahasan berikutnya. Ya, yang kedua siapkan tim Anda untuk kreatif. Ya, kreatif. Bapak Ibu sekalian, tanpa kreativitas Anda akan kehilangan popularitas. Ya. Harus kreatif, harus kreatif. Ya, makanya ada konten kreator sekarang, ya. Ada apa istilahnya, tim-tim yang khusus, ya, anak-anak milenial itu untuk memikirkan ide-ide. Ya, bagaimana misalnya kebuli itu nggak lagi seakan-akan seleranya orang tua gitu, ya, tapi juga menjadi selera orang muda. Bagaimana Anugerah Prima Motor ini kemudian bikin tema-tema yang kreatif sehingga orang setiap butuh servis yang diingat adalah Anugerah Prima Motor. Ya, ketika para pembuat florist itu pengen membeli bahan, bagaimana yang teringat adalah budona. Nah, pinter-pinternya marketing, menyapa, mengucapkan ulang tahun, mengirim bingkisan bagi beberapa pelanggan-pelanggan yang best omset misalnya, ya, dikasih misalnya ide-ide kreatif yang omsetnya terbaik bulan ini, dikasih apa dan sebagainya. Ya, itu Bapak bisa baca lengkapnya di buku saya. Kemudian siapa lagi nih? Pak Muhyiddin. Ya, apa ide-ide kreatif? Kalau menu ayam, ya, yang itu membosankan, gimana kemudian muncul ide-ide menu ayam yang menjadikan orang tambah semangat misalnya. Dulu contohnya nggak ada ayam dengan bumbu atau topping keju. Wah, sekarang ternyata diminati juga, ya, topping keju, ya. Kemudian ya, kreatif, harus punya tim yang kreatif, ya. Anak-anak milenial itu biasanya kreatif banget, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, pantang menyerah. Nah, ini saya biasanya kalau training outbound, training itu pantang menyerah. Marketing itu intinya ngotot, betul nggak? Ngotot. Nah, lagi-lagi di sini ada teman-teman pegiat 89, ya. Intinya pantang menyerah. Tolak sekali, cari jalan yang lain. Tolak sekali, cari jalan yang lain. Sampai saya kisahkan di buku saya ini tentang air dari sumber. Dari sumber berjalan, ya, ketemu batu, lewati. Ditumpuk-tumpuk batunya, lewati. Di semen jadikan dam, bingung, ya, nembus bawah, dibuntu lagi damnya, ya, menguap ke angkasa, ketemu berkondensasi dengan teman-temannya, ya, sesama uap air, ya, ketemu angin yang dingin, ya, berkondensasi, akhirnya turun menjadi hujan sampai ke lautan. Pantang menyerah itu yang saya ceritakan. Jadi harus punya tim marketing yang pantang menyerah, ya. Nah, saya bahas cukup detail di buku ini. Ya, tim marketing yang pantang menyerah itu apa? Tim marketing yang begitu gagal dia enggak kemudian putus asa. Nah, ini juga penting. Ya, tapi ingat, semangat saja nggak cukup. Anda harus berkali dengan skill menjual, ya, teknik-teknik menjual. Seperti itu Bapak sekalian, ya. Kemudian yang terakhir, nah, Anda harus punya tim yang good networking. Anda harus punya tim yang bagus hubungannya. Ya, gimana caranya, Pak? Ya, cari orang-orang yang bagus hubungannya, biasanya orang-orang sanguin Bapak sekarang. Orang-orang sanguin, ya, orang-orang sanguin itu orang-orang yang blater, ya, mudah bergaul, orang-orang yang temannya banyak, orang-orang yang sumeh. Nah, itu, ya, cari yang kayak gitu, orang-orang yang sabar.
Nah, gitu ya. Nah, cari, mesti ada. Jadi nanti kalau mencari tim marketing, kasih syarat ini Bu, reachable, kreatif, pantang menyerah, good networking. Gitu. Caranya ngecek gini Bu, ketika Anda tanya sesuatu, dia ngomongnya banyak. Nah, dia pencerita yang hebat. Dia ceria wajahnya, gitu ya. Dia supel orangnya. Nah, cari yang gitu Bu. Terutama marketing offline. Online saja saat ini butuh begitu. Coba cek CS online, rata-rata kan ramah. Selamat malam, gitu kan? Anda bisa dibantu, gitu. Kalau ada konsumen nanya terus nggak jadi beli, nah, dia marah apa enggak? Gitu ya. Nah, itu siapkan rekaman Anda untuk mengkontrol tim Anda itu. Ya, nah itu materi-materi kita. Begitu yang P yang kedua, people. Ya, yang pertama apa? Yang pertama produk. Yang kedua people. Masih ada 2 P lagi. Silakan kalau ada mau disampaikan sekarang. Monggo. Coach Askan. Silakan Pak Muhyiddin. Untuk mendapatkan 4 poin ini dari orang-orang yang akan kita kerahkan di marketing, itu apa harus mempunyai apa seperti tadi disampaikan Coach Askan, terus win ya, atau yang lain pun bisa, tapi tentunya dengan cara dilatih. Gitu. Apakah mungkin seperti kreatif, teachable, pantang menyerah itu bawaan atau bisa dalam apa dari hasil pelatihan dan sebagainya? Ya. Kemarin pas saya ngupload di AMA ya, itu ada tentang memaksimalkan potensi, memperbaiki kelemahan. Dokter berbagai langsung komen, itu baik mana memperbaiki potensi atau meningkatkan potensi atau memperbaiki kelemahan. Yang paling cepat itu Pak, memperkuat potensi. Jadi daripada Bapak mendidik orang melankolis jadi sanguin, mending Bapak rekrut orang sanguin Pak. Nah, itu lebih cepat Pak. Gitu. Tak kasih bocoran rahasianya kalau pengen ketemu marketing yang hebat, rekrutmennya kasih kalimat begini, dibutuhkan manajer marketing gitu. Dibutuhkan marketing expert gitu. Biar yang ngelamar itu nggak acak-acakan, nggak asal-asalan, tapi mereka yang punya pengalaman. Gitu ya, langsung ditulis Bu. Dibutuhkan manajer marketing gitu Pak Muhyiddin. Nanti yang ngelamar orang-orang yang pengalaman di marketing, mereka memang agak sedikit minta mahal, tapi yang penting kita target. Ya kan? Begitu targetnya ini, nah, mereka akan berhitung. Kalau mampu, mereka ambil. Kalau enggak, mereka bisa mengundur. Nah, itu gitu Pak Muhyiddin. Jadi jangan mendidik bebek untuk berlari Pak Muhyiddin. Jangan mendidik apa istilahnya burung elang untuk berenang. Ya. Jadi saran saya gitu Pak. Ya, saran saya gitu. Caranya ngetes nggak harus pakai tulisan Pak. Ajak-ajak ngobrol dia kelihatan orang sanguin sama enggak. Ya, suruh dia praktek merangkai kelihatan ya gitu. Suruh dia buat fokus group discussion 2-3 orang pelamar, suruh ngumpul, suruh mereka saling diskusi, kelihatan Pak sanguin itu kayak apa gitu. Gitu Pak Muhyiddin. Oke, terima kasih. Yes. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, bagi yang melankolis, bagi yang akhir ya mau nggak mau harus latihan ya. Nah, mau nggak mau harus latihan. Profesi marketing itu beda dengan profesi sebagai misalnya konsultan, sebagai apa istilahnya terapis, beda ya. Harus mau ceria, harus mau pantang menyerah, harus pintar untuk membawa diri ya. Harus berarti marketing ini give ya, termasuk apa satu pemberian yang memang orang itu sudah memiliki bakat marketing yang dari sejak lahir mungkin ya. Ya, kalau personality plus membagi manusia jadi 4 ya. Koleris, sanguin, flegmatis, melankolis. Ini bawaan yang nggak bisa diubah. Ya, nggak bisa diubah. Orang melankolis mau disuruh gaya kayak apa aja, melankolisnya kelihatan. Ya, ya kan? Ya, jadi gitu. Orang koleris mau dibikin suruh kalem kayak apa aja, suatu saat pasti ketahuan kolerisnya. Kelihatan kolerisnya. Orang melankolis yang teratur, tertib, rapi, ya, nggak suka di depan layar, itu suatu saat pasti kelihatan. Nah, gitu. Nah, jadi gitu. Itu karunia Tuhan. Makanya beruntunglah jenengan yang punya tim marketing hebat, rawat dia, pelihara dia, kasih fasilitas yang memadai sehingga mereka tetap bisa menjadi mesin uang buat Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak. Siap. Maka ada pesan dari guru-guru kami, menemukan itu lebih mudah daripada mendidik sebenarnya. Menemukan mutiara itu lebih mudah daripada mencari membuat mutiara.
Membuat belum terjadi, kalau menemukan itu pasti jadi mutiara. Tapi ya butuh perjuangan. Ya. Nah, banyak berdoa ya. Oke, gitu Om Widin. Ya, siap. Oke, baik, luar biasa. Ada lagi Bapak sekalian yang mau disampaikan? Kalau Tanya, Pak Askan. siap. Siap. Menarik yang disampaikan ya. Terkait dengan ya tipe-tipe karyawan ya, kan kita kadang-kadang itu mungkin ingin apa ya, kayak membuat suasana baru gitu. Dalam artian kalau seseorang karyawan itu hanya ditempatkan di satu tempat aja, mungkin dia multi talentnya tidak terlihat, atau mungkin malah ya tidak ada ide-ide kreatif itu karena sudah lama di bidangnya itu aja. Tapi tadi disampaikan bahwa kalau seseorang yang mungkin sudah melankolis gitu, tipenya kemudian kita jadikan marketing itu kurang cocok gitu. Nah, bagaimana supaya kita juga bisa dalam artian merubah singkong menjadi keju gitu. Dalam artian ya apapun karyawan yang sudah terlanjur masuk itu bisa kita bentuk menjadi sesuai dengan keinginan kita. Jadi karyawan yang handal lah gitu ya. Termasuk juga mungkin di dalam kita punya putra-putri gitu. Kadang-kadang kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang-kadang kan mungkin dia tipenya terlalu kok pemalu, kok enggak mau tampil di depan umum. Nah, itu kalau kita hanya fokus pada apa yang ada pada dia, nantinya khawatirnya dia enggak bisa berkembang. Nah, gimana tentang hal itu, Ustaz? Terima kasih. Jadi, matur Pak Dokter. Jadi, Pak Dokter ini sanguin teman-teman sekalian. Jadi kalau ketemu beliau senang, kita ketawa terus ya. Senang menghibur beliau ini ya. Jadi ada kata kunci begini. Masing-masing karakter ini punya kelebihan masing-masing. Kalau kita fokus di personality plus ini. Contoh Valeris itu leader. Sanguin itu adalah influencer, ya, marketing, ya, negosiator. Pragmatis itu penasihat, penengah, konsultan, ya kan, terapis. Kalau melankolis itu teliti, detail, ya kan, kemudian seni. Artinya apa? Kita bisa kemudian mencoba mendevelop mereka, bisa dan boleh. Tapi biasanya hasilnya itu kalau dibandingkan dengan karakter masing-masing itu akan lebih maksimal yang sudah punya basic potensi itu. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak bisa. Tapi kalau dibandingkan, ya itu akan kelihatan hasilnya yang berbeda. Itu Pak Dokter. Jadi boleh dilatih dan sebagainya. Tapi bicara kemudian hasilnya itu beda percepatan. Biasanya kalau mau dinaikkan jadi pimpinan itu kan disuruh muter dulu posisi itu ya, beberapa posisi ditempati supaya dia paham nanti kalau jadi pimpinan tentang posisi-posisi yang lain. Tapi nanti bisa diperhatikan, ya bisa diperhatikan hasilnya beda antara yang memang punya bakat memimpin sama yang dia good follower. Contoh pragmatis itu good follower, pengikut yang baik. Kalau jadi pemimpin dia kurang antusias, kurang gairah untuk mengejar target. Pragmatis ini cukup lah, selapo ngejar-ngejar target. Punya nggak dikomati ya gitu, biasanya gitu. Pragmatis gitu. Ya, itu basic karakternya. Diajak kompetisi gitu, pegah dia, karena dia basicnya pragmatis gitu, damai gitu, ya kan? Beda dengan koleris. Kalau Bapak Ibu tantang, waduh dia langsung malah lari. Istilahnya siap gitu. Nah, ini harus kita pahami. Ya, ini juga bisa menjadi basic motivasi, ya, basic motivasi. Kalau sanguin kasih panggung, waduh jadi. Melankolis kasih panggung butuh waktu panjang untuk menjadikan dia bisa. Gitu Pak Dokter. Jadi bisa apapun karakter dipoles, tapi hasil maksimalnya akan kembali ke karakter masing-masing. Kalau saya misalnya disuruh didik melankolis pragmatis jadi marketing, saya enggak mau. Tapi kalau koleris sama sanguin jadi marketing, saya akan didik maksimal dan itu jadi. Ya. Kalau pragmatis melankolis didik jadi marketing, berat, bisa tapi berat. Pragmatis itu mudah putus asa. Melankolis itu pemurung, mudah baperan. Gitu ditolak gitu dia, aduh gitu. Tapi beda dengan koleris sama sanguin. Gitu dia extrovert people. Nah, begitu Pak Dokter. Jadi bisa tapi bicara efektif dan efisien.
Kadang kita diburu waktu untuk kemudian segera meraih sesuatu, maka kita harus the right man on the right job, ya kan gitu ya, seperti itu Pak Dokter. Gitu mungkin Pak Dokter. Terima kasih Pak Askam. Matur. Surabaya semoga tetap kompak. Tahun baru semoga aman-aman. Baik, yang ketiga Bapak sekalian sudah jam 20 ya. Yang ketiga harus produk. Ya, produk oke, people-nya oke. Yang ketiga orang-orang kita ajak buat rencana. Iya, jadi 2021 akhir ini yuk dudukkan tim. Kita ajak kita sudah oke ya. Value kita punya, kitanya akses kita bisa. Nah, kemudian kita masuk yang kedua tadi, yaitu kita cari orang yang tepat. Nah, mulai sekarang padahal udah itu saya besar apa ya, kok nggak achieve, jangan-jangan tim marketingnya yang salah. Nah begitu sekarang. Maka mulai sekarang dicari tim marketing yang tepat, ya, yang visible, yang aktif, yang pantang menyerah, yang good relationship-nya, ya, good networking. Pak, marketingnya saya sendiri. Harus mau belajar 4 ini ya, harus mau terus belajar marketing ya. Di YouTube saya banyak materi-materi marketing, pelajari ya. Dan Anda harus belajar untuk kreatif, mencari berbagai cara untuk menjual, ya, berbagai cara untuk kemudian menjadi orang penasaran. Ya, judul nilai 5 ini kan penasaran nggak? Saya mau nanya aja nih, penasaran nggak dengan lihat judulnya nilai 5? Penasaran nggak? Lihat judulnya aja. Mikir ya, apa itu nilai 5 kan gitu ya? Gitu ya? Nah, itu perjalanan panjang menemukan judul. Nah, kreatif, ya, sehingga orang penasaran. Karena penasaran sama dengan pemasaran, begitu ya. Kemudian ada yang pantang menyerah dan good networkingnya, good relationship. Nah, baru kemudian kita ajak mereka yang seperti itu duduk buat planning. Nah, buat plan rencana, ya, buat plan. Nah, ini buat plan rencana. Ya, buat plan rencana. Ini masih 25 orang ya. Boleh nggak kita foto dulu sebelum mulai? Boleh dong on video dulu. Kita foto dulu ya. Sekali lupa. Nah, cantik-cantik ganteng-ganteng gini. Pak Arif, Pak Tata, Pak Ari, ya, kita foto dulu ya, biar nggak lupa ya. Mbak Nila, yang lain-lain boleh on mic ya. Sip. Makasih. Ya. Nah, kita punya gaya sekarang. Gayanya star begini ya. Star itu bintang. Kalau di metrik Boston nanti Anda akan ketemu star itu adalah bisnis yang paling dicintai ya. Oke, tangannya begini semua. Siap-siap 1 2. Nah, yang nggak on video nggak bisa ya. 1 2. Sip. Oke. Samping ya biar nggak tutupi wajahnya. Oke, 1 2. Oke, thank you. Makasih. Ya. Ini yang baik. Kita lanjutkan sekalian ya. Kita lanjutkan. Nah, sekali lagi ini kita rekam, nanti Bapak bisa nikmati di YouTube-nya ya. Nah, kita lanjut. Berikutnya. Setelah ketemu tim yang tepat, ajak mereka buat plan, meeting sehari begitu. Ya, terus suruh buat rencana yang detail. Pedomannya dari mana? Dari goal tadi Bapak sekalian. Mereka ajak buat goal pribadi dan goal bersama perusahaan. Kemudian mereka harus punya alasan kenapa goal perusahaan tercapai dan kenapa goal pribadinya tercapai. Nah, kemudian ajak mereka mendetailkannya. Bagaimana cara meraihnya. Nah, kalau ini di workshop baru kita detailkan sebenarnya. Cara meraihnya gimana? Detail. Mulai dari misalnya gini nih. Tadi saya baca Pak Muhyiddin ada beberapa produk. Nah, terus dipisahkan Pak Muhyiddin. Yang produk A, B, C. Nah, gitu. Nah, ini rencananya apa? Ya, marketing vertikalnya apa?
apa income stream yang bisa diraih dari produk ini. Ya, contoh misalnya kalau kuliner, jualan resep, jualan frozen, kursus kuliner, kursus kuliner, buku kuliner misalnya, ya kan? Oh, kalau ini tempat warung kita, meeting room, ya kan? Lahan outbound misalnya ya, rumah makan yang besar ada lahan outboundnya ya. Kemudian apalagi income stream, catering, frozen, nah gitu, seperti itu. Kemudian contohnya Mbak Eka tadi ya, Mbak Eka tadi tentang arsitektur misalnya, detail apa yang bisa menghasilkan uang, pelayanan apa saja yang bisa menghasilkan uang, apakah cukup hanya jasa arsitektur saja atau jasa yang lain yang bisa menghasilkan uang, gitu. Kemudian apalagi di sini budona misalnya, budona selain bahan-bahan itu apalagi yang bisa create money, nah, didetailkan sampai pelaksananya siapa, kapan dilakukan, butuh modal berapa, ya kan? Termasuk cara marketingnya apa, online atau offline. Kalau offline datangi siapa, B2B atau B2C. Ya, kalau online, media online apa, website, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, ya kan? Facebook dan sebagainya. Nah, ini harus didetailkan sekarang. Detail sampai pelaksanaannya, sampai muncul timetable-nya. Ya, mulai Januari sampai akhir tahun nanti. Muncul timetable-nya. Nah, itu bisa kalau kita pas pendampingan kita detailkan. Kemudian jangan asal buat. Yang kedua harus applicable. Kira-kira iso nggak dikerjakan? Nah, ini contoh lagi nih. Di sini siapa lagi yang tak jadikan contoh ya? Ada yang mau dijadikan contoh bisnisnya boleh? Kebuli Kairo misalnya. Nah, sama kebuli Kairo. Apa saja yang bisa menghasilkan omset dari kebuli Kairo? Ya, apa saja yang harus dikerjakan? Siapa yang mengerjakan? Nah, kan gitu kan? Online atau offline dan sebagainya. Anugerah Prima, ya. Kemudian tadi teman-teman net 89 ya. Jadi detailkan, ya. Apa yang akan Anda lakukan? Offline-nya berapa kali sehari presentasi? Online-nya apa yang Anda mainkan? Gitu ya, sehari berapa kali dan sebagainya. Harus belajar begitu terus. Tanpa planning, tanpa perencanaan, Anda telah merencanakan kegagalan. Barang siapa yang gagal merencanakan, maka sama dengan dia merencanakan kegagalan. Begitu Ibu sekalian, ya. Dan yang ketiga harus measurable, bisa diukur, bisa dievaluasi. Kalau detail, applicable, tapi nggak ada evaluasi percuma. Evaluasinya mingguan Bapak kalau bisa, mingguan ya. Ada yang harian nggak apa-apa ya, harian bisa, tapi umumnya mingguan ya, mingguan evaluasi apa yang kurang, bila perlu dirubah rencananya, bila perlu dirubah action plan-nya, nggak apa-apa, nggak harus sama dengan meeting saat awal membuat rencana itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan silakan. Kalau enggak, saya lanjutkan, tinggal 6 menit. Ya. Nah, yang terakhir, ini sekarang, kalau sudah ketemu produknya, kalau sudah ketemu orangnya, kalau sudah membuat rencananya, otomatis kalau saya bilang rencana, di sini ada action-nya ya. Applicable ini action ya, misalnya. Applicable ini applicable ini action ya. Applicable ini action. Measurable itu masuk di evaluasi. Nah, yang terakhir, last but not least, pray. Doa. Bapak Ibu, usahakan Bapak Ibu punya ritual. Sesuaikan dengan agama dan keyakinan masing-masing. Usahakan di kantor ada ritual bersama. Ya, contoh di Lafala itu ada sholat jamaah, misalnya gitu ya. Nah, di tempatnya dengan apa? Mungkin ngaji bareng, zikir bareng. Kenapa? Karena it's most powerful. Sangat powerful. Ya, sangat powerful. Untuk memancing rezeki. Ya, silakan zikir apa? Ya, zikir bebas utang, zikir pagi petang, doa ayat 1000 dinar, apapun itu ya, terserah ibadah apa yang kemudian disamakan. Contoh di kantor saya kalau Jumat itu Al-Kafi dibaca, ya seperti itu contohnya. Ya. Kemudian biasakan mulai punya kegiatan memberi, giving, keluarga, orang lain. Ya. Bisa setelah ada omset atau bisa sebelum ada omset. Ya. Latih misalnya ngasih tukang parkir yang biasanya 2.000 kasih 2.500.
Yang biasanya 3.000 kasih 4.000. Coba latihannya begitu. Berlatih untuk giving, ya berlatih untuk memberi, berbagi. Kalau warung sehari 5 porsi mungkin dibagi, gitu ya, 10 porsi. Jadi teman-teman net 89 kalau dapat bonus pas withdraw gitu, ya langsung disedekahkan 2,5%. Ya, nah, mulai berbagi, ya mulai berbagi. Nggak usah nunggu kaya baru berbagi, mulai sekarang berbagi. Ya. Dan yang terakhir spiritualitas. Spiritual itu beda dengan spiritualitas. Ritual itu beda dengan spiritualitas. Kalau ritual itu aktivitasnya, kalau spiritualitas itu kejiwaannya. Ya, kejiwaannya. Bapak Ibu sekalian, mari mulai sekarang kita doakan semua orang. Siap nggak kira-kira? Bahkan bila perlu doakan kompetitor. Siap nggak kira-kira? Kompetitor doakan supaya mereka sukses, banyak order. Percayalah kalau ada doakan baik orang lain, doa itu kembali kepada Anda berlipat-lipat. Percaya Bapak Ibu? Nggak usah takut rezeki orang lain. Rezeki Anda diambil orang lain. Rezeki kita karena yang ketukar itu hanya sandal. Yang ketukar adalah sandal dan putri, ya, putri yang ketukar. Ya. Nah, jadi Anda harus ikhlas, ya, ikhlas ketika dikasih rezeki omset sekian, rezeki sekian, ikhlas, ya. Yakin dengan Anda ikhlas, Anda bersyukur, Tuhan akan tambah rezeki itu. Dan setiap dapat omset mulai berbagi, entah berapapun itu. Bahkan sebelum mendapat omset, belajar berbagi untuk mancing omset. Bukan mancing sih, tapi janji Allah begitu. Ya, kalau sedekah itu akan dibalas berlipat-lipat.